Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Valencia Belvinci. Pemirsa, ada 17 warga dilaporkan hilang dalam peristiwa banjir lahar dingin di daerah Bukit Batabuah di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hingga minggu pagi ini 10 yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ini aliran laharnya. Pemirsa, ini adalah kondisi pasca banjir lahar dingin yang terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah rumah di sana di permukiman penduduk di Simpang Bukit di Nagari Bukit Batabuah rusak parah dan hanya menyisakan lantai dan juga pondasi. Terjadi hujan dengan intensitas tinggi di kawasan puncak Gunung Merapi yang juga mengakibatkan ratusan hektar lahan pertanian rusak. Material lahar dingin tidak saja berupa lumpur pasir, namun juga bebatuan berukuran besar serta ada kayu-kayu berukuran cukup besar. Bahkan ada batu setinggi 2 meter dan meskipun rumah penduduk rusak di sana, namun satu masjid yang berada di pinggir sungai ini tidak runtuh dan sedangkan rumah warga yang ada di depannya di samping masjid habis tersapu lahar dingin. Jalan raya yang sudah dipenuhi oleh batu-batu besar. Pemirsa, hingga saat ini baru terdata 17 warga menjadi korban banjir lahar dingin. Ada 10 korban yang sudah ditemukan, 7 korban lagi masih dalam proses pencarian saat ini. Yang informasi terkini dari sana pemirsa, kita terhubung dengan Kepala BPBD, ada Pak Budi. Pak Budi, selamat siang. Selamat siang, Bu. Pak Budi, total saat ini berapa yang masih dilakukan pencarian warganya di sana? Saat ini korban jiwa yang meninggal 14 orang dan masih ada 4 orang lagi yang sedang dilakukan pencarian di lokasi, Bu. Jadi ada 14 orang, Pak, yang meninggal atau dinyatakan hilang? 14 orang yang sudah dinyatakan meninggal dunia, Bu, dan 4 orang lagi sedang dilakukan pencarian. Jadi total ada 14 orang yang dinyatakan meninggal dunia dan masih ada 4 orang yang masih dilakukan pencarian ya Pak ya. Saat ini bagaimana Pak di sana pemetaannya, skenario pencariannya akan dilakukan bagaimana? Jadi kita melakukan pemetaan lokasi pencarian dengan cara kita menelusuri aliran lahar dan sungai yang ada di sana. Dan juga kita mulai dari hulu dan hilirnya kita lakukan menelusuri panjang aliran lahar dan sungai yang ada. Seandainya korban hilang ditemukan. Apa saja yang dikerahkan untuk melakukan pencarian ini, Pak? Jadi pada hari ini kita mengerahkan seluruh elemen stakeholder yang ada, baik itu dari Basarnas, dari BPBD, TNI, Polri, masyarakat, relawan, sama KSB, serta masyarakat. Ini kita secara bersama-sama melakukan pencarian terhadap korban yang ada. Pak Budi, ini kan lokasinya cukup besar ya Pak ya. Bagaimana dengan titik fokus pencarian yang dilakukan di mana Pak? Jadi untuk pencarian korban ini fokus kita pusatkan di Kecamatan Sungai Pua dan di
Kecamatan Candung, Bu, di 2 titik. Oke, jadi ada 2 titik ya yang dilakukan pencarian. Kemudian kalau ini kan yang dicari saat ini masih ada 4 orang. Apakah sudah ada laporan lagi dari warga setempat kalau mungkin yang perlu dicari ini masih bertambah jumlahnya, Pak? Sampai saat ini belum ada informasi laporan masuk ke posko utama, Bu, terhadap tambahan dari kondisi baik itu yang meninggal maupun yang hilang, Bu. Pak Budi, dari 14 warga yang meninggal dunia di sana, bagaimana? Apakah mereka sudah dimakamkan atau bagaimana? Jadi mulai hari ini mungkin sudah ada masyarakat kita yang meninggal ini sudah mulai kita makamkan, Bu, karena dari kondisi yang meninggal ini memang harus segera kita laksanakan pemakaman pada hari ini, Bu. Pak Budi, kalau untuk korban yang lain, apa mungkin ada korban luka-luka di sana dari kejadian ini? Jadi selain yang meninggal dan yang hilang, kita juga sudah melakukan masuk ke data posko utama, ada sebanyak 16 orang yang luka-luka, Bu. Oke, ada 16 orang dilaporkan luka-luka ya, Pak ya. Pak Budi, untuk yang rumahnya hancur, kemudian ladangnya juga rusak, mereka dievakuasi dipindahkan kemana, Pak Budi? Jadi saat ini bagi masyarakat kita yang rumahnya sudah hancur, kita ada 2 titik evakuasi yang kita lakukan. Yang pertama itu di SD 08 Nagari Bukit Batabuah, dan yang kedua adalah di SMP 1 Kecamatan Pakoto, Bu, untuk titik evakuasi bagi masyarakat kita yang masyarakatnya yang rumahnya hancur maupun yang rusak berat maupun yang lahan pertaniannya yang kena imbas dari bencana alam ini, Bu. 2 titik yang nanti menjadi lokasi untuk pengungsi di sana. Apakah 2 lokasi ini, satu di SD, satu di SMP, ini aman di sana, Pak Budi? Jadi untuk kedua lokasi ini aman dari lokasi terhadap aliran bencana banjir bandang, Bu. Oke. Untuk tempat pengungsian ini, apakah sudah ada persiapan di sana? Mungkin sudah dibangunkan tenda, logistiknya bagaimana di sana, Pak? Saat ini kita sudah mendirikan tenda darurat dan kita juga menyiapkan dapur umum untuk 2 lokasi ini, Bu. Apalagi yang dipersiapkan di sana, Pak? Kita juga mempersiapkan bantuan masyarakat kita di pengungsian. Apakah ada banyak anak-anak atau lansia di situ yang jadi korban, Pak Budi? Ya, jadi dilihat dari kondisi yang ini memang orang tua dan anak-anak itu juga data kita proses, memang kondisinya jumlah orang tua ini juga yang ada. Selain itu Pak Budi, untuk petugas kesehatan di sana, apakah ada yang bersiaga untuk kalau seandainya ada keluhan dari masyarakat yang menjadi korban? Ya, mulai tadi malam kita sudah sampaikan apa itu petugas puskesmas, penindes masing-masing dan kecamatan. Jadi kita sudah mengatur baik itu petugas kesehatan di masing-masing posko yang sudah didapatkan dari puskesmas atau petugas penindes yang ada di bencana. Baik, Pak Budi, ini kan yang terdampak banjir lahar dingin ini cukup luas ya. Apakah sebelumnya ada peringatan yang disampaikan untuk masyarakat di sana kalau ada perubahan cuaca? Jadi memang kemarin ini kejadian yang kedua ini terjadi. Kemarin juga terjadi banjir bandang ini selalu menginformasikan kepada masyarakat kita, baik itu melalui media-media yang ada, baik secara bertingkat dari Nagari, kecamatan dan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Dan kita juga mengimbau agar masyarakat menjauhi
tempat tinggal yang berada di sekitar aliran sungai dan lahar banjir bandang ini, Bu. Kalau untuk saat ini Pak, bagaimana perubahan di sana? Apa yang harus disampaikan kepada masyarakat cuaca di sekitar kawasan Gunung Merapi, Pak Budi? Jadi diminta kepada masyarakat yang berada di kawasan aliran sungai maupun aliran banjir bandang untuk tetap dan meninggalkan lokasi yang ada di wilayah lokasi sungai maupun aliran lahar bandang ini. Karena kemungkinan terjadinya hujan lebat ini bisa terjadi dan itu tidak bisa kita pastikan kapan akan munculnya bencana ini lagi. Jadi memang kita himbau kepada masyarakat untuk dapat meninggalkan dan menjauhi areal yang berada di aliran sungai dan aliran banjir bandang ini. Ini imbauan sudah disampaikan untuk masyarakat yang ada di sekitar aliran sungai itu atau bagaimana? Jadi kita juga sudah menginformasikan dari level masyarakat dan juga kepada kelompok-kelompok jaga bencana dan relawan. Ini setiap saat ini kita sampaikan untuk dapat menjauhi dan mematuhi aturan-aturan yang ada. Pak Budi, untuk saat ini apakah sudah ada rencana untuk membersihkan material sisa-sisa dari banjir lahar dingin ini? Jadi pada hari ini kita akan menurunkan alat berat di beberapa titik untuk melakukan proses pembersihan alat. Pertama itu yang kita prioritaskan adalah jalur utama lalu lintas yang menghubungi antara Padang Luar dengan Kecamatan Paketo. Karena ini merupakan akses menuju dari Bukit Tinggi ke Kota Padang. Jika jalur Bukit Tinggi lewat Padang Panjang ini tidak bisa kita lalui karena total. Yang kedua, prioritas kita adalah pembersihan di lokasi bencana di Nagari Bukit Wasabuah dan juga di Nagari Tulibua, karena ini merupakan akses jalan kabupaten dan jalan kecamatan, Bu. Oke, boleh diulang sekali lagi Pak, jalur yang tidak bisa dilalui? Jalur yang tidak bisa dilalui dari Bukit Tinggi ke Padang Panjang karena terjadi jalan terban di daerah Padang Panjang, tepatnya di jadi satu-satunya ke Padang melalui jalan dari ke Lubu Basung. Baik, terima kasih Pak Budi Perwira, Kalaksa BPBD Kabupaten Agam sudah memberikan informasi terkini untuk kami. Selanjutnya pemirsa, kita akan lihat lagi bagaimana kondisi terkini dari korban terdampak banjir lahar dingin di Agam ini. Ada rekan kami Amfrezer. Amfrezer, selamat siang. Amfrezer, apakah ada perkembangan terbaru di sana? Berapa jumlah korban banjir lahar dingin yang sudah berhasil ditemukan? Ya, Valen, sampai siang ini sudah 13 orang korban banjir lahar yang sudah berhasil ditemukan oleh warga dan tim relawan serta tim gabungan untuk pencarian korban ini. Terakhir tadi ditemukan seorang suami dari korban ini juga suami istri. Istrinya ditemukan malam tadi dan suaminya ditemukan jam 9 tadi pagi. Itu atas nama Valen. Ya, gitu. Amfrezer, kemudian bagaimana proses pencarian yang masih hilang saat ini? Pencarian ini dilakukan bagaimana? Ya, pencarian korban yang masih dilakukan oleh warga ini adalah dengan cara menyisir aliran sungai dan himbasan dari sungai itu sendiri yang masuk ke sawah hingga radius 2-3 kilo ke bawah. Ini lokasi rumah warga yang terdampak, yang kena langsung, dan warga yang meninggal itu umumnya adalah berada di dalam rumah dan rumah mereka hanyut, sehingga korban-korban itu dicari oleh warga lainnya hingga 2 kilometer ke bawah daerah Bukit Tinggi. Nah, pencarian itu dilakukan secara manual dengan menyisir setiap tempat-tempat yang
kemungkinan akan ditemukan oleh warga korban tersebut. Nah, tadi pagi sekitar subuh di sekitar 1 kilo dari lokasi ini ditemukan 3 orang korban, anak-anak salah satunya, dan mereka sudah meninggal dunia. Dan terakhir tadi pukul 9 salah seorang warga juga ditemukan sekitar 20 meter jarak dari rumahnya. Dia ditemukan di dalam bangunan. Tadi Kepala Kalaksa BPBD Sumbar mengatakan korban meninggal sudah sampai 14 orang, yang dicari saat ini masih ada 4 orang lagi. Fraser, apakah ada perubahan lagi dari angka ini? Apakah ada masyarakat di sana yang kemudian melapor anggota keluarganya masih hilang? Ya, sejauh ini data yang baru masuk itu adalah laporan warga sekitar Bukit Batabuh ini yang mereka hafal sejumlah anggota masyarakat mereka, dan setiap anggota yang tidak ditemui itu dilaporkan dan dinyatakan hilang. Nah, maka didapatlah data sekitar 17 orang warga sekitar sini yang hilang. Namun tidak tertutup kemungkinan karena ini adalah jalur alternatif, yang tempat saya berdiri ini adalah jalur alternatif dari Payakumbuh menuju Kota Padang untuk menghindari kemacetan di Bukit Tinggi. Nah, jalur ini sangat ramai dikunjungi dilewati oleh para pemudik. Nah, sehingga ada kemungkinan korban yang sedang lewat ini dibawa oleh arus. Nah, selain korban yang tersebut, juga kawasan ini merupakan kawasan wisata makanan dan banyak kafe di sini. Dan pada sore hari hingga malam itu banyak warga yang sedang menikmati minum kopi atau makanan malam di kawasan ini. Nah, bisa jadi juga pengunjung bukan dari warga sini juga ada yang terdampak terhadap banjir lahar ini. Valen. Fraser, pada saat kejadian bagaimana situasi di sana? Apakah hujan turun dengan lebat di sana? Ya, hujan lebat terjadi dari siang hingga sore, bahkan sampai malam. Saat saya sampai di sini itu pukul 11. Peristiwa terjadi itu sekitar pukul 9, dan paling parahnya adalah pukul setengah 11 tersebut. Nah, itu kondisi sudah mulai agak reda. Sehingga ketika saya sampai di sini, warga sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk mencari sanak saudara mereka yang tidak ditemukan di tempat titik kumpul atau tempat pengungsian. Nah, dengan kondisi yang sangat pilu dan serta mencekam, listrik sudah dimatikan seperti belakang saya ini, kabel-kabel listrik sudah diputus-putus semua. Mereka mengandalkan lampu dari senter ataupun dari handphone mereka untuk mencari sanak saudara mereka yang diduga dibawa oleh lahar dingin ini. Nah, sampai saat ini kawasan ini juga masih terjadi hujan di kawasan puncak Gunung Merapi, dan sehingga kawasan ini disterilkan oleh petugas. Tidak boleh ada warga yang datang untuk melakukan berlalu lalang di sekitar lokasi ini. Valen. Baik, Fraser, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Nanti kami akan update lagi kondisi terkini dari sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.